Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, dan mukjizat ini adalah mukjizat yang paling besar karena mukjizat ini berlaku sejak turunnya sampai hari kiamat kelak, dan Allah sendiri yang menjaganya agar tidak berubah dan tidak pula dipalingkan dari kebenarannya, yaitu Al-Quranul Karim. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar, bahwa Al-Quran dengan izin Allah ketika dibaca kemudian ditadaburi dan diamalkan, maka niscaya Al-Quran akan menjadi penolong pembacanya baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di akhirat, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya Al-Qur'an itu nanti hari kiamat akan datang kepada pemiliknya, yaitu menjadi penolong bagi dia. Adapun di dunia, maka Allah pun mengizinkan Al-Quran yang dibaca oleh sang pembaca akan menolong dan menjaga dari keburukan-keburukan yang ada, terutama keburukan-keburukan dari gangguan-gangguan setan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia di dunia ini tidak lepas dari dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika sadar, dan setiap orang bisa membaca Al-Quran kapan saja sehingga Al-Quran akan menjaga dia dengan izin Allah. Dan kondisi yang kedua, ketika seorang anak manusia tidak sadar, maka dia lebih butuh lagi penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim yang memang Allah sifati sebagai penjaga bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi pernah mengatakan bahwa sesungguhnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anjuran untuk membaca sebagian ayat-ayat dari Al-Quran, yang mana ketika seorang muslim hendak tidur, dia akan membacanya, lalu dia pun akan terjaga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sebab membaca ayat-ayat atau surat-surat tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ayat yang akan menjaga pembacanya terutama ketika tidur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala adalah membaca ayat kursi, yaitu seperti yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi
fa innahu la yazala 'alaika ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitonun hatta tusbiha, akhrajal Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin tidur maka bacalah ayat kursi. Maka ketika engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjaga bersamamu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan setan tidak akan mendatangi atau mendekatimu sampai pagi hari. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu diantara ayat yang dengan izin Allah bisa menjaga seorang yang muslim, terutama ketika kondisi tidak sadar ketika tidur, adalah dua ayat dari surat atau akhir surat Al-Baqarah. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau SAW mengatakan, man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, yakni ketika hendak tidur, maka niscaya Allah akan memberikan penjagaan dengan dua ayat tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga dan yang keempat, yaitu berusaha untuk membaca surat Al-Isra dan surat Az-Zumar, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ini menjadi rutinitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi merutinkan sesuatu, melebihkan sesuatu daripada yang lain, pasti di sana ada manfaat yang lebih besar daripada yang biasanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a bani Israil waz Zumar, akhrajahu Tirmidzi bisanadin sahih. Kata Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur senantiasa membaca surat Al-Isra, yaitu surat Bani Israil, dan juga surat Az-Zumar. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelima adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian ditiupkan setelah membaca itu kepada kedua telapak tangannya, lalu diusapkan ke kepala, ke wajah, dan badan yang ia mampui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fiha qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika 3 marratin, akhrajal Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW setiap malam ketika hendak tidur, maka dia menggabungkan kedua telapak tangannya dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu sampai selesai. Kemudian diusapkan ke kepalanya, ke wajahnya, dan seluruh badannya yang dia mampui dari arah depan lebih dahulu. Dan Rasulullah melakukan hal ini sebanyak 3 kali, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW setiap malamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keenam, salah satu ayat atau surat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang muslim yang hendak tidur, yaitu membaca surat Al-Kafirun. Dalam sebuah hadis dari Naufal al-Syai, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki, akhrajahu Abu Dawud bisanadin sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, lalu tidurlah setelah menyelesaikan surat tersebut, maka niscaya engkau akan terhindar daripada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah beberapa surat dan beberapa ayat yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah ketika hendak tidur. Butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan makhluk yang jahat seperti setan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membacanya sebelum tidur. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sebutkan tadi adalah sebagian zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat agar Allah menjaga kita selama di dunia dan berlanjut di akhirat kelak, yaitu sebagiannya berupa ayat-ayat dan sebagian daripada surat-surat yang pendek. Masih banyak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir-zikir untuk dibaca sebelum tidur, dan insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan yang berikutnya, yaitu hadis-hadis yang menerangkan ada doa-doa tertentu yang bisa dibaca sebelum tidur. Kalau ada yang mengatakan, kenapa banyak sekali kemudian zikir-zikir yang diajarkan, ayat-ayat, surat-surat, kenapa tidak cukup satu saja atau dua saja? Maka apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi berikutnya adalah sebagai solusi. Ketika mendapati pengajaran Rasulullah, ayat-ayat, kemudian zikir-zikir, bacaan-bacaan yang banyak, maka ternyata tidak harus dibaca semuanya. Apa kata beliau dalam kitabnya Al-Adhkar? Al-Imam Nawawi mengatakan, al-aula an ya'tiyal insanu bijami'il madhkuri fi hadzal bab. Yang paling sempurna adalah ketika seorang bisa membaca semua yang diajarkan oleh Nabi dalam bab ini. Namun kata beliau, wa illam yatamakkan iqtasara ala ma yaqtiru alaih min ahammihi. Kata beliau lagi, namun ketika tidak memungkinkan, seperti belum hafal atau mungkin terlalu banyak sehingga dia tidak bisa untuk menghafalnya, maka boleh saja dia mencukupkan dengan apa yang dia tahu atau dia mampu, yaitu yang dianggap paling penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Islam ketika hidup di dunia, dia membutuhkan yaitu benteng, dan di antara benteng dari gangguan-gangguan makhluk yang jahat adalah Al-Qur'anul Karim dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.